Itu aja ya, silakan dikerjakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering melihat benda seperti ini ya di tiang listrik ya, atau benda seperti ini di peralatan listrik, atau gambar seperti ini ya, benda seperti ini juga seperti ini, dan yang ini mungkin yang ini nggak asing lagi ya, seperti ini nggak asing lagi ya, yaitu charger ya, charger handphone ya. Oke, jadi dari benda ini ya, terus benda ini dan ini juga yang ini adalah alat untuk merubah tegangan listrik ya. Nah, alat untuk merubah tegangan listrik disebut dengan transformator ya. Transformator ya. Inilah alat yang berfungsi untuk merubah tegangan listrik ya. Oke. Jadi transformator atau disingkat trafo ya, adalah alat listrik yang berfungsi menaikkan dan menurunkan tegangan. Jadi trafo itu ada dua jenis ya, ada yang berfungsi menaikkan tegangan atau step up, ada yang menurunkan tegangan atau step down ya. Nah, penggunaan trafo sangat penting sekali sebab semua peralatan listrik mempunyai kebutuhan tegangan yang berbeda-beda. Untuk itulah trafo berperan merubah tegangan listrik sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Kita langsung saja ya, bagaimana fungsi atau kegunaan dari trafo ya. Kita lihat sini, bagian-bagian trafo itu ada yang namanya bagian ini bagian primer ya. Ini disebut dengan bagian primer ini. Sebelah kiri disebut bagian primer. Dan sebelah kanan disebut dengan bagian sekunder ya. Oke. Di bagian primer ini ada tegangan, ada sumber tegangan, ada juga lilitan, dan juga nanti ada arus ya, ada arusnya di sini. Ada arus nih, arus yang masuk nanti ada di sini. Nah, di bagian primer pun ada ya. Ada tegangan, ada juga ada arus ini, nanti arus yang keluar, arus ya. Oke. Dan juga ada lilitan ya, ini ada lilitan. Nah, karena ada di bagian primer, maka ini disebut dengan lilitan primer ya. Lilitan primer ya, primer. Berarti ini juga ada yang namanya lilitan ya, karena di bagian sekunder maka dikatakan lilitan sekunder. Oke. Jadi ada tegangan, ada lilitannya, ada kuat arus. Nah, hubungan jumlah lilitan, tegangan dan kuat arus pada sebuah trafo dirumuskan dengan ini ya, NP jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder sama dengan tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan kuat arus sekunder per kuat arus primer. Dan juga ada efisiensi trafo ya. Efisiensi trafo ini adalah ya seberapa besar ke output yang dihasilkan oleh sebuah trafo. Dirumuskan dengan ya tegangan daya keluaran dibagi dengan daya input dikali 100%. Nah, ini apa namanya keterangannya ya, keterangannya nih, keterangan dari masing-masingnya nih ya. Jadi ada yang namanya ini ya, tegangan primer, VP, VS tegangan sekunder, NP jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, IP kuat arus primer, IS kuat arus sekunder, PO daya output atau yang keluar, PI daya input atau yang masuk, efisiensi trafo ya, ini lambang efisiensi trafo. Kita langsung saja terapkan penggunaannya ya. Nah, langsung kita ke soal biar jelas ya. Manfaat daripada trafo itu adalah sebagai apa ya. Nah, di sini ya,
sebuah transformator pada bagian primernya dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Nah, ini ada tegangan 240 volt. Dan arusnya, di sini ada arus yang masuk dalam, misalnya ini adalah 1,5 volt. Nah, 1,5 ampere. Nah, jumlah litian primer yang ini ada 75 nih. Dan yang ini ada 400. Nah, ya. Ditanya nih, tegangan yang dihasilkan nanti berapa nih? Tegangan dihasilkan berarti VS ya di sini. Tegangan sekundernya berapa? Ditanya. Terus jenis trafonya nanti apa nih? Primer apa? Output apa? Step down apa? Step up ya. Kuat arus yang dihasilkan berarti nanti ada di sini IS ya. Berapa IS-nya? Terus daya yang dihasilkan berarti nanti PS ya. PS-nya berapa nih? Terus daya yang dihasilkan jika efisiensinya adalah 80%. Nah, ini kita coba cari ya. Dengan menggunakan rumus tadi adalah NP per NS sama dengan VP per PS sama dengan IS per IP ya. Berapa nih litian primernya? Di sini ada 75. Berapa litian sekundernya? 400. Berapa tegangan primernya? 240. Tegangan sekundernya ditanya ya, berapa nanti yang keluar ya. Nah, IS-nya juga nanti ditanya. Primernya 1,5. Nah, karena yang ditanya adalah tegangan output, berarti VS nih. Nah, ini kita modif dulu ya, tukar tempat aja nih. Tukar tempat, maka nanti VS ke sini, 75 ke sini, 400 ke atas. Jadi, VS sama dengan 240 dikali 400 dibagi 75. Gitu ya. Ini kalau kita bagi dengan 75, ini bisa nih ya. Kalau kita bagi dengan 75, ya ini dibagi 75 kan ini 3 nih. 3 dibagi dibagi 25 ya. Dibagi 25 3 dibagi 25 nih 16 ya, 16. Maka nanti VS-nya sama dengan nih ya. VS-nya dengan ya 240 dikali 16 dibagi 3. Nah, ini masih bisa dibagi ya. Yaitu 80 dikali 16. Maka VS sama dengan 1280. Oke ya. Oke, berikutnya. Ini berarti sudah terjawab ya, nomor 1. Yang kedua, jenis trafonya apa nih? Nah, karena masuk tadi ada 240, input 240 nih. Input 240, keluar 1280, berarti jenis trafonya trafo penaik tegangan atau step up ya. Oke, berikutnya ya. Kuat arus yang dihasilkan berarti di sini berapa IS-nya. Kita ambil, ini aja kita ambil nih. Kita hubungkan, ini yang cari yang lebih mudah ya. Kita hubungkan ini dengan ini bisa nih. Jadi NP berbanding NS sama dengan IS berbanding IP. Nah, kita bisa hubungkan langsung ya. Nah, di sini NP-nya berapa? 75 per 400. IS-nya ditanya berapa? IS-nya ada 1, ditanya per 1,5. Ini kita perkecil, sama-sama dibagi dengan 25 kan. 3 per 16. Sama dengan IS per 1,5. Nah, ini kita kali silang aja ya. Maka nanti IS sama dengan ya 3 dikali 1,5 dibagi 16. Maka hasilnya adalah ya. Nah, maka hasilnya adalah ya 9 per 32 ampere ya. 9 per 32 ampere. Berarti ini sudah dijawab nih. 9 per 32 ampere. Nah, ditanya daya yang dihasilkan berapa jika dianggap semua 100% ya. Berarti tadi sini P
S ya sekunder sama dengan rumus daya itu kan tegangan kali kuat arus. Berarti Vs-nya tadi adalah 80 kali 16 dikali IS-nya adalah tadi 9 per 32 ya. Ini bisa kita coret nih. Sama-sama dibagi 8, 10. Dibagi 8, 4. Ini kita bisa kita coret jadi 4. Ini 4 dengan 9 kita bisa kalikan 36 kali 10 360 ya. Watt ya satuannya watt. Nah, ini kalau dianggap 100%. Tapi jika dianggap 80%, maka kita cari dengan rumus ini. P0-nya itu ya P0 PO output per PI dikali 100%. Nah, di sini kan udah ada nih yaitu 80%. 80% sama dengan P outputnya ditanya, P inputnya ada nih 360 dikali 100%. Nah, kita coba dulu nih persennya nih. Habis ya kan. Kita kali silang ya. 80 kali 360 dibagi 100 ya. 100. Sama dengan P0. Nah, kita coret nih nolnya. Hilang, hilang, hilang ya. Sehingga nanti ya hasilnya adalah P0 sama dengan ya kita bagi aja biasa ya. Nah menjadi 8 kali 36 ya. 8 kali 36. Ini sama dengan 288 ya. 288 watt. Nah, sehingga hasilnya menjadi 288 watt, 288 watt ya. Karena kalau utuhnya adalah 360 watt, tapi karena yang terpakai 80% ya, maka tinggal 280 watt ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas ya. Silakan dikerjakan ya. Sama pertanyaannya ya. Silakan dikerjakan. Dan juga ini yang kedua ya, soal kedua juga sama ya. Oke.